Direktur Teknik klub Belanda NEC Nijmegen Carlos Albers belak-belakan ingin menggait pemain naturalisasi timnas Indonesia Mads Hilgers dari FC Twente. Bahkan saking seriusnya Albers mengaku sudah menghubungi Direktur Teknik FC Twente Jan Struer perihal keinginan klub mendapatkan Hilgers. Kami bermain dengan 3 bek tengah. Mads Hilgers akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk bek kanan dari ketiganya. Kami tertarik. Saya juga menghubungi Jan Struer, tetapi FC Twente sangat jelas tentang posisi mereka. Jadi itu sudah jelas, kata Albers. Albers menegaskan bahwa FC Twente juga tidak mau melepas Hilgers dengan status pinjaman ke NEC Nijmegen. Sementara, Albers menekankan bahwa NEC hanya tertarik pada skema pinjaman, bukan pembelian. Kontrak Hilgers di Twente bakal berakhir pada 30 Juni 2026. Menjelang setengah tahun sebelum kontrak usai, Twente sudah mengajukan proposal kerjasama baru dengan pemain 24 tahun itu. Alih-alih mendapat respons, Twente justru tidak diajukan Hilgers. Masalah komunikasi antara dua pihak masih buntu. Hingga Liga Belanda yang sudah bergulir beberapa pekan, Hilgers belum pernah sekalipun tampil untuk Twente. Pengamat sepak bola tanah air Bung Harpa mengatakan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze tertarik melatih timnas Indonesia. Konfirmasi itu didapatkan Bung Harpa setelah berkomunikasi langsung dengan pelatih 44 tahun tersebut. Salah satu yang paling kuat di luar Sinteyong yaitu Timur Kapadze. Saya sudah mendapatkan komunikasi langsung dari yang bersangkutan dan dia mungkin masuk kriteria PSSI, kata Bung Harpa. Timur Kapadze sedikit paham soal Indonesia. Ia merupakan pelatih yang membawa timnas Uzbekistan U23 menang 2-0 atas timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Timur Kapadze 2 kali membawa timnas Uzbekistan U23 finish runner-up di Piala Asia U23 2022 dan 2024. Performa ciamik di level U23 membuat Timur Kapadze dipromosikan ke tim senior timnas Uzbekistan pada awal Januari 2025. Ia dipercaya menggantikan posisi pelatih kepala Sreko Katanek yang mengalami penurunan kesehatan. Bersama Uzbekistan senior, Timur Kapadze cukup sukses. Ia menghadirkan 8 poin dari 4 laga pamungkas yang dijalani timnas Uzbekistan di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada 6 Oktober 2025, Timur Kapadze harus rela turun jabatan. Ia kini mengemban posisi asisten pelatih setelah Federasi Sepak Bola Uzbekistan mengangkat Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Sinteyong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia? Medio September 2024, petinggi media asal Belanda Denny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Football Premier, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja, sebulan berselang Kevin Dix dan Ole Romeni resmi menjadi WNI. Karena itu apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada November 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2025. Sejumlah klub Premier League mengincar jasa Pascal Struijk yang biasa bermain sebagai bek tengah. Beberapa klub Premier League yang memburu jasanya adalah Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion. Jikapun tidak berpindah klub, Pascal Struijk berpeluang mentas di Premier League musim depan. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menyambut baik rencana PSSI memaksimalkan FIFA Matchday November 2025 untuk persiapan SEA Games. Dengan begitu, persiapan mereka jadi optimal. Indra mengatakan akan memaksimalkan FIFA Matchday agar tim asuhannya benar-benar siap untuk tampil dalam SEA Games 2025. Ia pun senang diberi kepercayaan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U23 untuk memanfaatkan FIFA Matchday November sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games, saya apresiasi dan terima dengan tanggung jawab penuh, tegas Indra. Indra akan memaksimalkan 2 laga sebagai simulasi kompetitif yang terintegrasi dalam program latihan dan evaluasi performa. Ia akan berbicara dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Swiers guna mencari lawan yang tepat. Kami akan berdiskusi dengan Sekjen PSSI dan Direktur Teknik untuk menentukan lawan yang paling sesuai dengan kebutuhan tim. Kualitas dan karakter lawan sangat menentukan efektivitas persiapan kami, tegas Indra.
Timnas Indonesia berstatus juara bertahan SEA Games karena meraih medali emas pada edisi 2023. Jadi, skuad Garuda Muda akan berusaha mengulang prestasi itu. Mantan pemain Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, berharap PSSI menunjuk ex-pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, sebagai juru taktik skuad Garuda selanjutnya. Jika bukan Thomas Doll, Greg berharap Timnas Indonesia ditangani pelatih berkarakter kuat seperti juru taktik asal Jerman tersebut. Thomas Doll pernah menangani sejumlah klub top Eropa seperti Hamburg SV, Borussia Dortmund, Ferencváros, dan Apoel Nicosia. Ia juga pernah bekerja sebagai pelatih raksasa Arab Saudi Al Hilal dan juru taktik Persija Jakarta. Bersama Persija Jakarta, Thomas Doll tak alergi mengandalkan pemain-pemain muda. Di bawah arahannya, Persija Jakarta finish runner-up di Liga 1 2022-2023. Greg juga meminta PSSI agar tidak mengambil pelatih dari Belanda. Pria berdarah Nigeria ini juga bicara potensi Sintayong kembali melatih Timnas Indonesia, sesuatu yang tak mungkin terrealisasi dalam waktu dekat. Ada baiknya jangan ambil pelatih dari Belanda. Jika Anda bertanya ke saya soal karakter pelatih, saya setuju dengan pernyataan Hamka Hamzah. Banyak orang ingin Sintayong balik. Tapi kalau Sintayong kembali, kita balik lagi dari nol. Kita tidak memiliki waktu untuk memulai dari nol lagi, tutup Greg Nwokolo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai posisi pelatih Timnas Indonesia yang sampai hari ini sampai kosong. Erick Thohir menyebut Patrick Kluivert dan Sintayong adalah masa lalu. Oleh karena itu, Erick Thohir meminta semua pihak, terutama fans, untuk move on atau melihat masa depan. Pelatih Timnas Indonesia berikutnya, menurut Erick, harus lebih baik dari Patrick Kluivert dan STY. Penentuan pelatih baru tidak menjadi kewenangan mutlak dia secara pribadi. Ada pihak yang terlibat. PSSI sebelumnya memutuskan kerjasama dengan Kluivert menyusul kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hampir 2 pekan berlalu, induk Federasi Sepak Bola Nasional itu masih belum berani memberi kepastian soal siapa pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia berikutnya. Kondisi ini membuat rumor soal pelatih Timnas selanjutnya bergulir liar. Banyak nama yang muncul, termasuk memanggil kembali Sintayong, pelatih asal Korea Selatan. Namun merujuk pernyataan Erick Thohir di atas, alhasil Kan Sintayong langsung tertutup rapat. Sosok pelatih asing pun disebut-sebut bakal lebih berpeluang untuk menangani Timnas. Terlebih skuad Timnas Indonesia sekarang mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi yang bermain di liga berbagai negara. Sehingga, sosok pelatih yang sepadan dari segi kemampuan dan pengalaman sangat dibutuhkan di sini. Striker Timnas Indonesia, Ole Romeni, sempat menepi cukup lama akibat cedera serius yang dialaminya pada Juli 2025. Ole Romeni mengalami patah tulang saat tampil di laga pramusim Piala Presiden melawan Arema FC. Cedera tersebut memaksa pemain Oxford United FC itu absen dari sejumlah pertandingan, termasuk FIFA Matchday bulan September. Laga melawan Arab Saudi menjadi momen comeback oleh Romeni, meski Indonesia gagal melaju ke fase berikutnya. Romeni mengaku bahwa sejak awal cedera, fokus utamanya adalah bagaimana bisa segera kembali membantu Timnas Indonesia. Ia menyadari saat itu tim sedang bersiap menghadapi babak penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika saya mendapatkan cedera, seketika saya memikirkan tentang putaran keempat, ucap Romeni. Cedera patah tulang membutuhkan proses panjang untuk sembuh total. Situasi itu membuat banyak pihak meragukan Romeni bisa pulih tepat waktu dan tampil di kualifikasi. Namun penyerang 24 tahun tersebut berusaha keras agar tetap bisa kembali lebih cepat dari perkiraan. Ole Romeni menyebut proses pemulihannya berjalan baik berkat dukungan tim medis profesional dan orang-orang di sekitarnya. Mereka berperan besar membantu dirinya melewati masa sulit hingga bisa kembali ke lapangan. Saya juga memiliki tim hebat di sekitar sehingga semua orang membantu dan juga kekasih saya dengan makanannya sungguh luar biasa, ungkapnya. PSSI sedang terburu-buru menyelesaikan proses pencarian pelatih kepala baru dengan tujuan besar untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Erick Thohir selaku Ketua Umum telah mengesampingkan kemungkinan reuni dengan Sintayong dan menegaskan bahwa orang yang terpilih akan memiliki visi yang lebih baik. PSSI mengonfirmasi bahwa proses seleksi telah memasuki tahap akhir dan akan segera mengumumkan identitas pelatih kepala baru tim nasional dalam 2 minggu ke depan. Kali ini induk sepak bola Indonesia itu telah menetapkan standar yang sangat tinggi dengan ambisi membawa sepak bola Indonesia ke tingkat dunia.